adalah didasarkan pada cara berpikir yang tidak tepat. Ketika cara berpikirnya salah, maka muncul tindakan yang keliru dalam kehidupan. Orang-orang yang korupsi berpikir dengan korupsi itu bisa mendatangkan harta lebih banyak. Karena berpikirnya keliru. Karena dengan cara yang baik pun rizki akan datang. Jadi kalau Anda bisa meraih rizki dengan cara yang baik, kenapa Anda memilih yang haram? Karena rizki itu sudah diatur, nggak akan tertukar. Putri ada yang tertukar, putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Menteri ada yang ditukar, tapi rizki nggak akan tertukar. Rizki Anda mustahil tertukar dengan orang lain, mustahil itu. Rizki kita itu sudah diatur. Yang belum teratur adalah surga kita semua. Jadi kalau Anda mencari rizki dengan cara yang halal, dia akan datang dan jumlahnya tidak akan berkurang. Demi Allah saya katakan, rizki tidak akan berkurang. Sifatnya diberikan sesuai dengan pas kebutuhan kita, sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Misal, si fulan rizkinya 1 miliar, yang satu 1 triliun. Lihat sini, baik yang ini ataupun yang ini, ketika Allah berikan, itu bukan ingin menunjukkan si fulan sedikit, yang lain banyak, bukan. Tapi untuk menjelaskan kepada hambanya, walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan semua ukuran kehidupan, yang dengan itu memberi petunjuk kepada hambanya, itu yang paling maslahat yang bisa ia gunakan. Yang ini diberikan 1 miliar, karena dengan satu bekal 1 miliar ini, itulah peluang dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia diberikan kelebihan yang lain untuk mendekat kepada Allah, lebih dibandingkan dengan harta benda. Ada yang diberikan tenaga, memang cuma 1 miliar, sebulan didapatkannya 1 juta, kadang 500 ribu, kadang-kadang meningkat 10 juta, dia merasakan dari sisi yang tidak terduga, tapi tenaganya banyak untuk bangun tahajud, dia bisa mengalahkan nonton bola, dia bisa mengalahkan hal-hal yang lain, dia hindari begadang, dipakai tahajud, orang datang ke masjid saat adzan, ternyata yang adzan dia. Yang ini beda, tenaganya belum terarah untuk bisa memaksimalkan tahajud, puasanya belum konsisten, azan belum mampu dilakukan, maka Allah berikan peluang untuk menyusul amalan yang lainnya dengan pendekatan harta benda. Diberikanlah kemudian kelebihan dibandingkan dengan yang ini dari sisi harta materinya. Apa motivasinya? Bukan untuk menegaskan status sebagai orang kaya, kalla, bukan itu maksudnya. Kalau cuma kaya, Allah sudah tunjukkan di masa lalu, ada yang lebih kaya, namanya Qorun. Qorun, saking kayanya, sampai sekarang melewati masanya, itu masih diburu peninggalan hartanya. Akhi mau kemana? Samudra Hindia. Ngapain? Cari harta Qorun. Yang dicari, harta karun. Dan belum pernah ditemukan ada orang mencari harta selain Qorun. Tidak ditemukan. Tapi Qorun salah jalan. Dia gunakan hartanya hanya untuk sekadar berbangga. Dan diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Bukan untuk menjadi kisah yang kemudian banyak dikenang dan disampaikan atau bahkan didongengkan. Allah ingin memberikan gambaran bahwa sudah pernah terjadi orang kaya sombong. Dan hasilnya mengecewakan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 77-nya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu hidup di zamannya Musa. Maka dia sombong dengan anugerah Allah. Bagha ala itu sombong dengan harta. Kalau togha itu sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togha. Idhab ila Fir'auna innahu togha, bukan bagha. Tapi Qarun disebut bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dalam bahasa Arab, kalau orang disematkan kalimat bagha pada dirinya, itu artinya sombong dalam hal status terkait dengan harta benda, hartawan. Kalau tagha, itu sombong dengan kedudukan. Alhamdulillah. Uniknya, dua-duanya hidup di masa yang sama. Penguasa zalim berpartner dengan pengusaha gelap. Jadi. Dan hikmahnya selalu begitu. Awas, tapi yang paling menarik, dia sombong. Apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya saja. Brankas dia punya gudang. Antum sekarang brankas paling segini, brankas dia gudang. Kuncinya saja itu dipikul oleh bodyguardnya, betapa sulit dan beratnya. Jadi kalau dia jalan kemana-mana, yang dibawa itu cuma kunci brankasnya. Di belakang ada bodyguard, ngangkat. Dan dia tunjukkan pada orang, ini saya nih. Ini kunci brankas saya. Masya Allah. Mau nyuri, nyuri aja. Ini aja ngambil kuncinya berat. Qarun. Jalan.
seperti itu. Saya tanya pada Anda ya, kalau Anda punya berangkas satu, kuncinya akan Anda publikasikan atau Anda sembunyikan? Saya belum pernah temukan ada orang beli berangkas satu, kemudian dia kuncinya dipublish. Ceklik, kunci berangkas saya. Cari masalah. Cari masalah. Jadi kalau Anda belum pernah sekaya Korun, gak usah ikutan sombong. Tidak usah ikutan sombong. Anda telat. Telat, terlambat, kesiangan, kepagian, kemalaman. Dan keterlaluan. Karena apa yang Anda sombongkan lebih kecil dibandingkan apa yang dimiliki Korun yang Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau harta Anda gak seberapa dibandingkan Korun, gak usah ikutan sombong. Anda ketinggalan. Kalau ada orang kaya lewat ITB sombong, berdiri di depan Anda, sampaikan, maaf Pak, Bapak telat. Selesai. Udah. Dihancurkan oleh Allah, fakhassafna, kami tenggelamkan semuanya dengan harta-hartanya. Tapi kemudian turun kaidah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya titipkan harta ini terlihat seperti lebih, tapi sesungguhnya kata Allah, harta ini saya titipkan untuk mencari kemuliaan akhirat yang tidak bisa kamu kejar dengan potensi yang lainnya. Jadi Anda pulang ke rumah, coba lihat titipan mana yang Allah titipkan kepada kita secara dominan. Ada yang kedudukan, pakai kedudukan itu untuk beramal. Sebelum itu ditukar. Karena kaidah kedudukan tidak abadi. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran. Dari ayat 26 sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Anda yang sekarang misalnya jadi rektor, ada yang misalnya bupati, wali kota, macam-macam. Sepanjang melekat kedudukan itu titipan. Supaya Anda bisa beramal dengan kedudukan itu. Sebab itu peluang, kalau sudah nggak ada lagi, peluang itu terhapus dari diri Anda. Mumpung Anda misalnya direktor nih, misal buat sebuah misalnya ketetapan, tanda tangan bagi mahasiswa, para dosen. Ya, ketika masuk waktu sholat diutamakan bagi siswa yang muslim, dosennya misalnya, ayo maksimalkan sholat berjamaah di masjid. Anda tuliskan, bubuhkan tanda tangan. Begitu ada orang-orang yang ke masjid karena melihat surat dengan tanda tangan Anda, setiap orang yang ke masjid Anda mendapatkan bagian pahalanya. Dan saya katakan kepada Anda, orang ke masjid itu bukan cuma sholat. Datang, dia berdoa. Sholat 2 rakaat ada pahalanya. Duduk i'tikaf ada pahalanya. Baca Al-Quran setiap hurufnya ada pahalanya. Dan ketika dia berangkat karena tanda tangan Anda, karena informasi dari Anda, maka berapa pahala yang Anda dapatkan dalam kehidupan di muka bumi. Jabatan selesai. Begitu selesai, Anda pensiun, selesai. Tapi ada yang abadi yang ketika Anda bawa ke hadapan Allah, itu yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, kembali ke sini, segala yang Allah titipkan, hakikatnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, kita diminta oleh Al-Quran untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindarkan sifat iri hati yang membuat kita sulit untuk menjalin ukhuwah terbaik dengan sesama kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Nah, di antara cara untuk merekatkan ukhuwah satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat, Nabi menyampaikan keterangan-keterangan hadis yang saking pentingnya ayat dan hadis ini, para ulama memberikan porsi pembahasan tersendiri. Namun sayangnya ada ungkapan-ungkapan kekinian yang bahkan menggugurkan semua petunjuk ayat dan hadis itu, sehingga banyak orang salah dalam cara berpikir dan mengambil kesimpulan. Itu yang coba kita luruskan, kita turunkan ayatnya, kita keluarkan hadisnya, dan kita bahas kemudian ungkapan-ungkapannya, sehingga kita bisa jawab dengan pendekatan logika, pendekatan juga dalil dan nas-nas terkait yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sepakat sampai sini?